Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di video kali ini kita akan membahas materi dasar Olimpiade yaitu geometri. Adapun yang akan kita bahas di sini ada 3 submateri. Yang pertama tentang kesebangunan. Yang akan kita bahas adalah kapan dua segitiga boleh dikatakan sebangun. Kemudian yang kedua yaitu teorema dasar, bagaimana pembuktian teorema Pythagoras. Dan yang ketiga yaitu tentang garis segitiga. Jadi apa saja jenis-jenis garis segitiga. Jadi ketiga materi ini berhubungan dengan tema kita yaitu tentang geometri. Oke, kita lanjutkan. Di sini ada quotes, IQ lebih tinggi artinya hanya 1 atau 2 langkah lebih depan, tapi 1000 langkah ke depannya ditentukan oleh ketekunan. Jadi untuk mengikuti Olimpiade, kita harus tekun belajar. Yang pertama akan kita bahas tentang kesebangunan. Di sini ada soal, kita mulai dari permasalahan terlebih dahulu. Diberikan segitiga ABC dengan titik D pada AB dan titik E pada AC, sehingga AD sama dengan 4, DB sama dengan 2, AE sama dengan 3, EC sama dengan 5, dan BC sama dengan 8. Yang ditanyakan adalah berapakah panjang DE? Nah, dari definisi di sini yang dideskripsikan, segitiganya harus kita gambar terlebih dahulu. Nah, kira-kira gambarnya seperti ini. Ini adalah segitiga ABC. Kita buat saja segitiga sembarang. Selanjutnya, ada titik D. Titik D berada pada AB dan titik E pada AC. Berarti titik E di sini antara A dan C. Nah, lalu kita sesuaikan. Di sini panjang AD itu 4, makanya letak D itu lebih jauh dibandingkan D ke A lebih jauh dibandingkan D ke B. Jadi biar lebih mudah, D ke E ini kita tarik sebuah garis. Kita hubungkan. Lalu DB di sini adalah 2. Nah, jadi kelihatan perbedaannya. Lalu AE panjangnya 3 dan EC panjangnya 5. Jadi di sini sudah sesuai ya. Jadi untuk menggambar segitiganya ini bisa kita coba-coba terlebih dahulu. Kalau belum sesuai nanti dicoba lagi. Dan BC panjangnya 8. Nah, berapakah panjang DE-nya? Sekarang kita lihat. Kenapa harus menggunakan kesebangunan? Jadi materi kesebangunan ini sebenarnya sudah dipelajari di kelas 9 SMP atau MTS ya. Nah, ketika melihat soal dan bingung harus melakukan apa, kita bisa mulai dengan mencari dua segitiga yang sebangun. Nah, nanti bisa kita bandingkan sisi-sisi yang bersesuaian itu. Karena kesebangunan bisa memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk memperoleh hasil akhir yang dicari. Kita jawab ya. Nah, tadi ini gambar segitiganya, kita tinjau dulu, lalu dibagi jadi 2. Nah, ini adalah segitiga yang besar, ini ABC, kita salin ke sini. Dan segitiga ADE kita salin di sini, posisinya kita sesuaikan dengan segitiga yang pertama. Jadi AE kita balik posisinya di sini. Lalu AD jadi ke sebelah kanan, dan DE ini kita putar jadi ED. Jadi kita balik posisinya supaya bersesuaian dengan segitiga yang pertama. Lalu di sini bisa kita salin juga nilai-nilainya. AB ini kita jumlahkan, AD tambah BD, jadi hasilnya 6. Lalu AC tinggal kita jumlahkan AE ditambah EC, hasilnya 8, dan panjang BC 8. Kemudian AE tinggal kita salin saja, AE-nya 3, kemudian AD-nya 4. Nah, gimana kelanjutannya? Next ya. Nah, karena sudut, perhatikan di sini sudut BAC itu sama dengan sudut EAD. Kemudian AB ini per AC akan bersesuaian dengan AE per AD. Jadi AB bersesuaian dengan AE, cara bacanya ini AB bersesuaian dengan AE. Kemudian AC ini bersesuaian dengan AD.
Nah, maka segitiga ABC sebangun dengan segitiga AED. Nah, nanti akan kita bahas kenapa ini bisa dikatakan sebangun. Kalau kalian yang udah pernah belajar, pasti paham kenapa ini disebut sebangun. Oke, lanjut ya. Nah, karena segitiga ABC dan segitiga AED sebangun, maka AB per BC akan bersesuaian dengan AE per ED. Nah, kita cek ya. Tinggal kita masukkan nilainya. AB ini 6, BC-nya 8, sama dengan 3 per ED ini yang akan dicari, ini yang belum diketahui. Nah, diperoleh panjang ED-nya adalah 4. Jadi ini hanya penyederhanaan saja. 6 bagi 2, 3, 8 kalau dibagi 2 hasilnya 4. Atau bisa dikalikan secara silang. Nah, catatan dari soal ini. Ada banyak informasi yang diperoleh dalam dua segitiga yang sebangun, yaitu yang pertama, perbandingan sisinya sama besar. Jadi kalau dibandingkan itu perbandingannya sama. Di sini kan 3 per 4, 3 banding 4. 6 per 8 kalau kita bandingkan juga 3 banding 4. Sama-sama dibagi 2 gitu. Kemudian informasi yang kedua, sudut-sudutnya itu sama besar. Bisa kita lihat di sini. Sudutnya sama besar ketiga sudutnya. Nah, kapan kita boleh mengatakan dua segitiga sebangun? Nah, di sini ada 3 macam. Nah, kira-kira apakah dua segitiga tersebut sebangun? Kalau tadi kan udah jelas sebangun ya. Nah, perhatikan di sini, sebangun nggak sih segitiganya? Nah, belum tentu. Kenapa? Kecuali jika diketahui sudut BAC itu sama dengan sudut QPR. Nah, seperti itu ya. Maka kedua segitiga itu sebangun kalau diketahui satu sudut lagi. Dua segitiga dikatakan sebangun jika memenuhi salah satu di antara 3 postulat berikut. Jadi ada 3 postulat. Yang pertama, postulat SAS. 2 sisi sebanding dan 1 sudut yang diapit sama besar. Jadi misalnya sisi ini sebanding, kemudian ini sudut yang diapit sama besar, dan 1 sisi lagi perbandingannya sama ya, atau sebanding. Postulat yang kedua yaitu sisi, dan sisi SSS. Jadi 3 sisinya sebanding itu sudah bisa menyatakan bahwa kedua segitiganya sebangun. Yang ketiga itu postulat AAA, itu angle ya, maksudnya sudut. Jadi sudut ketiga sudutnya itu sama besar, itu juga dapat dikatakan sebanding. Di materi ini juga ada kekongruenan, tapi di materi Olimpiade ini nggak dibahas ya. Nah, catatan S-nya itu side atau sisi, E angle atau sudut ya. Biasanya ini nama lainnya juga sisi, sudut, sisi, SSDS gitu, atau di sini SD gitu. Jadi boleh aja mau pakai yang mana. Keterangannya pakai bahasa Indonesia atau bisa pakai bahasa Inggris. Next. Sekarang kita lanjutkan teorema kesejajaran. Jadi ada teorema kesejajaran juga nih dalam materi geometri. Diberikan garis sejajar M dan N. Jadi di sini ada 2 garis sejajar, kita kasih nama M dan juga N. Selanjutnya, garis transversal K memotong M dan N sehingga terbentuk sudut seperti pada gambar. Di sini nanti terbentuk sudut-sudutnya. Ada sudut A, B, C, dan D. Materi ini sudah pernah dibahas itu di materi kelas 7 ya. Ini hanya pengulangan saja sebagai materi dasar untuk penunjang Olimpiade. Nah, jadi dari sini terbentuklah nama sudut hubungan sudutnya. A dan B itu hubungannya sudut dalam sepihak. Bisa dilihat ini posisinya di dalam ya. Jadi dia sudut dalam sepihak. Lalu A dan C, nah perhatikan di sini. Berseberangan. Jadi namanya sudut dalam berseberangan. Kalau di sini di samping A, ini namanya sudut luar berseberangan. Lalu A dan D itu sehadap di sini, menghadap ke arah yang sama. Ini juga bisa. Atau ini C menghadap ke arah yang sama. Itu namanya sehadap. Sehingga diperoleh. Nah, sudut A ini kalau ditambah dengan sudut B akan membentuk garis lurus. Jadi sudut B ini kan sehadap dengan sudut di sini. Di sebelah A. Jadi akan membentuk garis lurus. Maka sudut yang
maaf bukan side up, yang sepihak ini A dan B, itu jumlahnya 180 derajat. Dan sudut A akan sama dengan sudut C. Karena sudut A ini kan sehadap dengan sudut D. Jadi kalau bertolak belakang juga besarnya sama ya. A sama dengan C, C juga sama dengan D. Jadi C dan D itu bertolak belakang. Oke. Nah, soal nomor 2. Jadi di sini udah kita terapkan teorema kesejajaran. Diberikan jajar genjang ABCD, titik E terletak pada BC. Garis DE memotong diagonal AC di titik G. Perpanjangan DE dan perpanjangan AB saling berpotongan di titik F. Jika panjang DG sama dengan 6 dan panjang GE sama dengan 4, tentukan panjang EF. Nah, di soal ini sudah disediakan gambarnya seperti ini. Jadi kelihatan di sini A, B, C, D, E-nya terletak di sini pada BC, lalu garis DE memotong diagonal AC. Jadi AC ini diagonal dipotong oleh DE. Lalu perpanjangan DE kita panjangkan. Dan perpanjangan AB, jadi AB ini kita teruskan ke kanan, saling berpotongan di F. Jadi di sini kita kasih nama F. Jika panjang DG di sini 6, jadi kalau kita tulis di sini DG-nya ini 6 ya. Lalu panjang GE-nya 4. Nah, di sini 4 misalnya. Nah, tentukan panjang EF. Jadi yang ditanya tuh di sini. Nah, ini berapa? Nah, gimana caranya? Next ya. Kita jawab. Nah, tadi ini gambarnya. Jadi DG-nya di sini 6 dan GE-nya 4. Carilah segitiga yang sebangun agar didapat informasi tambahan untuk dianalisis. Nah, jadi di sini kita gunakan lagi kesebangunan. Yang pertama kita cek ada beberapa pasang segitiga sebangun didapat seperti segitiga DAF ini yang bawah. Itu akan sebangun dengan segitiga ECD ini. Jadi kalau kita gambarkan seperti ini ya, yang ADF, DAF itu yang ini, itu akan sebangun dengan segitiga ECD yang ini di atasnya. Nah, seperti itu ya. Oke. Dapat dibuktikan dengan postulat EEE. Jadi sudut. Jadi bisa dilihat di sini sudutnya ini. Ini kita anggap misalnya ini alfa akan sama dengan sudut ini. Lalu sudut di C ini akan sama dengan sudut di A. Lalu sudut di E ini, misalnya kita ketahui gamma, akan sama dengan sudut di D. Nah, jadi seperti itu hubungannya. Jadi segitiga ini dapat dikatakan sebangun. Nah, oke lanjut. Apakah masih ada segitiga yang sebangun? Kita cek ya. Ada lagi nggak ya? Oke. Ada segitiga CGD. Yang mana segitiganya? CGD ini. CGD. Ini ya. Sebangun dengan segitiga AGF. Kita cek AGF. Nah, di sini ada sudut yang saling bertolak belakang. Ini juga sudut. Nah, ini sudutnya bertolak belakang. Berarti sama ini. Lalu, apalagi yang sama di sini? Sudut A akan sama dengan sudut C. Dan sudut D akan sama dengan sudut F. Nah, oke, itu kesebangunan yang kedua ya. Kita lanjut, apakah masih ada segitiga yang sebangun? Kita cek ya. Nah, masih ada ternyata. Di sini ada segitiga DGA. DGA yang ini ya. DGA sebangun dengan EGC, segitiga EGC. Nah, di sini juga bertolak belakang nih. Nah, di sini kelihatan sudutnya udah sama, satu sudut nih. Tinggal sudut ini juga pasti sama, bertolak belakang nih. Lalu, ini berseberangan. Nah, jadi terlihat memenuhi syarat sudut juga. Oke. Sekarang kita pilih
segitiga mana sebangunan yang kita pilih supaya bisa memperoleh panjang sisi yang ditanya tadi. Kita analisis ya. Nah, di antara beberapa pasang segitiga yang sebangun tersebut, pilih pasangan segitiga yang dirasa bisa dimanfaatkan untuk mencari hasil akhir yang diinginkan. Kira-kira segitiga sebangun yang mana? Misal, dipilih pasangan segitiga sebangun CGD, misalnya kita pilih yang di atas nih, dan AGF. Misalnya kita pilih segitiga ini, dan juga ini. Nah, ini yang panjang nih. Maka, kita cek sisi yang bersesuaian CG per AG. Ini ya, CG bersesuaian dengan AG, dan DG akan bersesuaian dengan GF. Nah, ini. Lalu informasi itu dianalisis sehingga apakah itu bisa membantu menyelesaikan soal. Kira-kira bisa atau enggak ya soal ini. Kita lihat DG diketahui GE sama dengan 4. Yang ditanya tadi apa? IF. Apakah bisa? Nah, jika ya, maka lanjutkan. Tapi jika tidak, maka cari lagi informasi yang lain. Jadi, kita cari informasi yang bisa mempermudah untuk menjawab soal tersebut. Nah, kita cek lagi. Karena segitiga CGD sebangun dengan segitiga AGF, maka kita bandingkan lagi sisi yang bersesuaian. Jadi segitiga yang dimaksud ini, AGF ini, sebangun dengan tadi CGD ini ya. Maka CG per AG tadi CG bersesuaian dengan AG dan DG bersesuaian dengan GF. Itu persamaan yang pertama ya, perbandingan yang pertama. Lalu bisa juga yang kedua, karena segitiga DGA yang mana? Ini ya. DGA yang ini. Nah, jadi ini DGA, ini yang kedua ya. Sebangun dengan EGC. EGC yang mana? Yang ini tadi. Yang ini kita anggap ini kesebangunan yang kedua ya. Oke. Maka CG per AG, jadi CG tetap bersesuaian dengan AG, sama dengan GE-nya bersesuaian dengan DG. Jadi dapat nih dua perbandingan. Oke, lanjut. Dari persamaan 1, perbandingan yang 1 dan 2 diperoleh DG per GF sama dengan, dari sini, sama dengan GE per DG. Tinggal kita masukkan nilainya. Jadi tinggal IF aja yang nggak diketahui. Jadi kalau misalnya kita gunakan yang lain, misalnya kita gunakan CG, misalnya di sini CG per AG yang kita pakai, ini nggak diketahui nilainya. Jadi kita cari yang udah ada nilainya supaya mempermudah hanya satu aja yang belum kita dapat nilainya. Jadi kalau dua nilai belum diketahui itu sulit untuk terjawab soalnya ya. Nah, kita hapus dulu yang mudah jawabnya. Jadi kita masukkan di sini panjang DG itu udah diketahui 6 per panjang GF-nya itu 4 karena kan GE-nya 4. EF-nya ini belum diketahui, kita tulis aja tambah EF sama dengan GE per DG ini kedua-duanya udah diketahui. Nah, inilah fungsinya kita menggunakan GE dan DG itu. 4 per 6 tinggal kita kalikan. Jadi 6 kita kalikan dengan 6 itu 36. Jadi atas kita kalikan dengan yang bawah ya. Ini bisa ditulis pakai pembilang dan penyebut jadinya. Lalu 4 tambah 4F dikali 4 jadi 4 kali 4-nya 16. EF-nya dikalikan 4 jadi 4 EF. Lalu 36 kita kurangkan dengan 16 dapat hasilnya 20. Jadi yang di luas kanan 4 EF. Sehingga EF-nya 20 dibagi 4 hasilnya 5. Nah, dapat nih hasil EF-nya. Baik, di sini ada soal latihan. Silakan bisa kalian screenshot, dikerjakan. Kemudian jika ada pertanyaan, silakan dituliskan di kolom komentar. Jadi selesai sampai di sini pembahasan untuk submateri yang pertama tentang kesebangunan tadi. Dan juga ada teorema kesejajaran. Untuk submateri yang kedua akan kita bahas pada video berikutnya.
Nah, di sini ada quotes lagi. Siapa yang sampai kepada impian adalah mereka yang terus berusaha dengan kesabaran. Nah, semoga kalian yang sedang belajar untuk Olimpiade ataupun yang menambah pengetahuannya di sekolah bisa dimudahkan dalam memahami materi yang sudah dijelaskan tadi. Jangan lupa kalian like jika suka sama kontennya, komen, dan juga subscribe channel ini untuk mendukung supaya aku lebih semangat lagi bikin video pembelajarannya. Okay, see you on next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.